Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas kalkulus pertemuan 1. Untuk anggota dari kelompok kami ada Adiweno, Karim, Fahri, Dava, dan Adit. Untuk pembahasan pertama akan dilanjutkan oleh Fahri. Jenis-jenis bilangan dalam kalkulus. Bilangan diklarifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan sifat-sifatnya. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing jenis bilangan beserta contoh konkret. Bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang digunakan untuk menghitung benda secara langsung dan dimulai dari angka 1. Contoh 1, 2, 3, dan seterusnya. Notasi N. N itu natural numbers. Yang kedua, bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan asli yang ditambahkan dengan angka 0. Contoh 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Notasi N atau C. Ketiga, bilangan negatif. Bilangan negatif adalah bilangan yang kurang dari 0. Biasanya digunakan untuk menunjukkan kerugian atau kekurangan. Contoh, -1, -2, -3, dan seterusnya. Notasi subhimpunan dari Z dalam kurung Z min. Keempat, bilangan bulat. Bilangan bulat mencakup semua bilangan negatif 0 dan bilangan positif. Contoh 0, -2, -1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Notasi Z integres. Bilangan kelima, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dan dirinya sendiri dan lebih besar dari 1. Contoh 2, 3, 5, 7. Notasi P. Biasanya dilambangkan informal. Keenam, bilangan komposif. Bilangan komposif adalah bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor, bukan bilangan prima. Contoh 4, 6, 8, 9. Notasi tidak memiliki notasi khusus. 7. Bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah gabungan antara bilangan real dan imajiner. Berbentuk A plus BI dengan I sama dengan pangkat -1. Contoh 2 plus 3i -1 plus i. Notasi C. Complex numbers. Bilangan 8, bilangan imajiner. Bilangan yang tidak menyata, yaitu akar dari bilangan negatif. Biasanya melibatkan i, akar dari -1. Contoh i 4i -i -2i. Notasi i dalam C. Oke. Dilanjutkan dengan Adit.
Bilangan real. Bilangan real atau angka real merupakan bilangan nyata karena suatu bilangan bisa digunakan dalam melakukan operasi. Bilangan seperti yang dilakukan biasanya. Contoh, akar 2, akar 5, dan akar 8. Yang kedua, bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi atau hasil baginya tidak pernah berhenti. Contoh, pi, akar 2, dan imerasional. Yang ketiga, bilangan rasional. Bilangan rasional adalah suatu bilangan yang bisa diubah menjadi pecahan biasa A atau B, dan jika diubah menjadi suatu pecahan desimal maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Contoh, akar 9 sama dengan 9. Bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai pi atau ki dengan pi dan ki. Contohnya 1/2, 2/3, 3/10, 21/100. Bilangan desimal. Bilangan desimal adalah sistem bilangan berbasis 10 yang menggunakan 10 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Contohnya 0, 1, 6,3, dan 25. Bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang bulat yang tidak bisa dapat dibagi dua tanpa sisa. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Bilangan genap. Apa itu bilangan genap? Bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis dibagi dua, atau dengan kata lain memiliki sisa 0 ketika dibagi menjadi 2. Contohnya positif 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Negatif min 2, min 4, min 6, min 8, dan min 10. Ya, dan selanjutnya ke Karim. Oke, sekarang saatnya saya untuk mempresentasikan bab sifat bilangan. Apa itu bilangan real? Bilangan real adalah semua bilangan yang bisa kita temui dan kita ukur di garis bilangan. Artinya bilangan real ini mencakup bilangan bulat seperti negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Bilangan pecahan yaitu 1/2, minus 3/4, dan seterusnya. Bilangan desimal yaitu 0,25, minus 7, 0,5, atau dan seterusnya. Dan bentuk akar seperti akar 2 dan V. Berikut adalah beberapa sifat penting dari bilangan real. Satu itu sifat bilangan satu yaitu tertutup, yaitu atau closure. Artinya kalau kita tambah, kurang, kali, atau bagi 2 bilangan real, hasilnya tetap bilangan real. Contoh, 2 tambah 3 sama dengan 5, hasilnya bilangan real. Atau akar 2 dikali 2 sama dengan 2 akar 2, juga bilangan real. Yang kedua, asosiatif. Asosiatif artinya saat menjumlahkan atau mengalikan, pengelompokan tidak mempengaruhi hasil. Contoh, 2 tambah 3 ditambah 4 sama dengan 2 tambah 3 ditambah 4, hasilnya tetap sama dengan 7. Yang ketiga, yaitu sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif yaitu urutan penjumlahan atau perkalian yang kita bisa bolak-balik hasilnya dan hasilnya tetap sama. Contoh, 4 tambah 5 sama dengan 4 tambah 5 sama dengan 5 tambah 4, hasilnya tetap sama-sama 9. 4. Sifat distributif. Perkalian menyebar ke dalam penjumlahan, yaitu perkalian bisa dibagi ke dalam penjumlahan. Contoh, 2 dikali dalam kurung 3 tambah 1, hasilnya 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 8, 6 ditambah 2, hasilnya tetap sama-sama 8.
Yang kelima, sifat identitas. Artinya, ada bilangan yang tidak mengubah nilai saat ditambah atau dikalikan. Contoh, 7 ditambah 0 sama dengan 7, identitas penjumlahan. Atau 7 dikali 1 sama dengan 7. Dan yang terakhir, nomor 6, yaitu inverse. Inverse adalah setiap bilangan yang punya pasangan untuk kembali ke angka netral, 0 atau 1. Contoh, 5 ditambah dalam kurung negatif 5 sama dengan 0. Itu adalah inverse penjumlahan. Yang kedua, 4 dikali 1/4 sama dengan 1, yaitu inverse perkalian. Dan ini beberapa contoh yang tadi dari 6 sifat tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Dava. Dan saya Muhammad Dava Saputra akan menjelaskan menyajikan bilangan real. Menyajikan bilangan real dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti dengan menggunakan garis bilangan, himpunan bagian, atau bentuk desimal. Bilangan real mencakup semua bilangan rasional, pecahan, dan irasional seperti akar kuadrat dari 2 atau pi, serta bilangan bulat. Dan ini, setiap bilangan real bisa dituliskan dalam bentuk desimal tak hingga. Untuk mendapatkan desimal dari bilangan rasional A per B, cukup lakukan pembagian A dengan B. Misalnya, 3/4 sama dengan 0,75 dan 5/6 sama dengan 0,8333 yang itu berulang. Dan berdasarkan contoh di atas, terlihat bahwa hasil pembagiannya menghasilkan desimal yang memiliki angka berulang. Lain halnya dengan bilangan irasional seperti 2 perangkat 1,41421356 dan perangkat 3 sama dengan 1,73205 dan terakhir pi-nya adalah sama dengan 3,14159. Dan ini contoh-contohnya 3/5 dan 7/8. Dan ini penyelesaiannya yang dari contoh tadi. Jadi 3/5 jawabannya adalah 3/5 sama dengan 0,600 dan 7/8 jawabannya 7/8 sama dengan 0,875. Dan ini bilangan pecahan berikut yang bentuk desimal. Penyelesaiannya adalah 0,4 jawabannya 0,4 sama dengan 4 per 10 sama dengan 2/5. Dan B 0,125 jawabannya 0,125 sama dengan 125 per 1000 sama dengan 1/8. Jadi sama tapi dibalik doang caranya. Dan ini sajikan bilangan desimal 0,363636 ke dalam bentuk pecahan. Penyelesaiannya adalah karena angka 36 berulang terus, kita buat X, yaitu sama dengan 0,363636. Kalikan X dengan 100 supaya angka di belakang koma yang berulang muncul di depan koma, yaitu 100X sama dengan 36,363636. Sekarang kita kurangkan 100X minus X sama dengan 36,363636 dan minus 0,363636. Jadi itu 99X sama dengan 36. Jadi X sama dengan 36 per 99. Sederhanakan pecahan 36 per 9 menjadi 4 per 11. Dan ini sajikan 0,363636 ke dalam bentuk pecahan dengan metode letak hingga, yaitu 0,363636 sama dengan 0,36 tambah 0,0036 tambah 0,000036 ditambah lagi, dan ini adalah delete geometri dengan A sama dengan 0,36 dan pi sama dengan 0,01. Gunakan rumus jumlah delete hingga, yaitu S sama dengan A per 1 minus pi. S sama dengan 0,36 per 1 minus 0,01 dan S sama dengan 0,36 per 0,99 sama dengan 36 per 99 sama dengan 4 per 11. Jadi
0,36 adalah sama dengan 4 per 11. Dan itu dari saya, dan berikutnya akan dilanjutkan oleh Ata. Makasih. Oke, saya Adi Weno akan menjelaskan tentang interval. Apa itu interval? Interval itu dibatasi oleh satu atau dua batas bilangan. Bisa ditulis X lebih dari A atau X lebih dari B. Dan bisa ditulis juga, misalnya itu kalau berhubungan, jadi A kurang dari X lebih A kurang dari X dan kurang dari B. Di interval itu ada selang tertutup, selang terbuka, dan keduanya. Lanjut. Ini adalah contoh dari selang terbuka. Ini yang kiri itu terbuka, yang kanan terbuka. Ini tuh artinya misalnya X lebih dari A atau X kurang dari A. Misalnya kalau selang tertutup, ini berarti X lebih atau sama dengan A atau X kurang atau sama dengan A. Nah, ini variasi intervalnya ya. Ada A kurang atau sama dengan X kurang atau sama dengan B, dan ini A kurang dari X kurang dari B, dan seterusnya. Ini kalau pengulangannya itu saling bertemu antara titik A dengan titik B. Dan yang sebelahnya lagi kayak X lebih dari A atau X lebih dari atau sama dengan A. Ini tuh menunjukkan kalau titiknya itu tidak bertemu. Jadi nanti ditulisnya itu X, misalnya X lebih dari atau sama dengan A, atau X lebih dari A. Atau kalau mau variasi lain, misalnya X kurang dari B dan atau X lebih dari A gitu. Itu jika titik temunya tidak saling bertemu, harus pakai atau. Nah, ini contoh pertidaksamaan. Misalnya 2X tambah 4 kurang dari 4X kurang 3. Jawabnya, pertama X kita saling kurangi. Jadi 2X dikurang 2X berarti sebelahnya juga dikurang 2X. Nah, hasilnya 2X dikurang 2X 0. Jadi sisa 0, jadi nggak perlu diapa-apain. Lalu sebelahnya 4X dikurang 2X, itu hasilnya 2X. Jadi di sini tulisnya 2X. Lalu ini kita bisa dipindahin. 3 dipindahin ke kiri jadinya plus. Karena awalnya minus, dipindahin ke kiri jadi plus. Jadi 4 tambah 3 hasilnya 7. 7 kurang dari 2X. Berarti 7-nya kita bagi 2. Jadi hasilnya adalah X lebih dari 7/2. Gitu jawabannya. Lanjut. Jika tadi kan pertidaksamaannya itu pertidaksamaan biasa ya. Nah, bagaimana kalau pertidaksamaannya itu kuadrat? Nah, contoh, kita punya contoh soal X kuadrat dikurang 5X tambah 6 kurang dari 0. Nah, pertama-tama kita faktorkan dulu. 6 dikali 1 6 kan. Tambah berapa? Yang hasilnya tuh minus 5, yaitu minus 2 ditambah minus 3, hasilnya minus 5 kan. Nah, berarti kita pakai X kurang 2 dan X kurang 3. Ini hasil faktorannya. Nah, gimana caranya biar hasil dari X kurang 2A itu 0? Berarti X sama dengan 2 dong. 2 kurang 2 hasilnya 0. Dan juga ini juga sama nih, X kurang 3. Bagaimana hasilnya biar 0? Berarti 3 kurang 3.
X sama dengan 3. Nah, setelah kita faktorkan, langkah terakhir adalah kita menguji coba. Misal uji coba yang di atas, kita coba yang di bawah 2 deh. Misalnya X sama dengan 1 dikurang 2 dikali 1 kurang 3 kurang dari 0. Hasilnya berapa? 1 kurang 2 minus 1. Minus 1 dikali minus 2 sama dengan 2. Nah, 2 kurang dari 0 nggak? Salah. Berarti 2 X dikurang 2 sama dengan false. Coba kita X-nya di atas 3. Berarti kita coba 4. 4 dikurang 2 hasilnya 2. 4 kurang 3 hasilnya 1. 2 kali 1 2. 2 dikurang 0 nggak? Salah. Berarti X di atas 3 itu salah. Berarti jawabannya itu X lebih dari 2 dan X kurang dari 3. Nah, dan itu hasil jawaban bisa disederhanain jadi 2 kurang dari X kurang dari 3. Dan di bawah ini kita pakai interval terbuka. Lihat kan, interval terbuka 2 ke arah interval terbuka 3 gitu. Dan hari ini selesai. Itu semua dari kita. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.